warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk hari ini kalian buka buku tematik 6B, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Jika sudah dibuka, mari kita bahas terlebih dahulu pembelajaran kelima. Dalam pembelajaran ini, kalian harus tahu terlebih dahulu makna upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tentunya banyak perjuangan diplomasi yang terjadi di meja-meja perundingan, seperti 1. Perundingan Linggarjati, 2. Perundingan Renville, 3. Perundingan Romroyen, 4. Konferensi Inter-Indonesia, 5. Konferensi Inter-Indonesia Sidang Kedua, dan 6. Konferensi Meja Bundar. Berikutnya menyajikan sejarah upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi dengan menggunakan aspek siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, coba kalian baca terlebih dahulu latar belakang diplomasi kemerdekaan Indonesia seperti siapa, mengapa, dan bagaimana Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Nah, anak-anak, jika kalian sudah membaca, pasti kalian tahu siapa yang membuat perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu para delegasi. Mereka adalah utusan yang berunding dalam perjanjian Linggarjati. Lalu, mengapa para delegasi membuat perundingan? Yaitu untuk memperundingkan perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia lewat jalur diplomasi. Dan bagaimana hasilnya? Nah, anak-anak, dalam berbagai macam perundingan banyak hasil yang didapat. Salah satunya hasil dan perundingan Linggarjati adalah Belanda mengetahui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan dengan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya, contoh makna upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, tadi Miss sudah menyebutkan makna upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Miss harap kalian pun dapat menerapkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan rajin belajar, menghargai sesama, menolong tanpa memandang agama, negara, suku, dan adat, sehingga tetap terjaga persatuan dan kesatuan di negara kita. Selanjutnya, tari indang dengan menerapkan pola lantai. Nah, anak-anak, dalam mempelajari budaya daerah, termasuk mencerminkan rasa kebangsaan dengan baik, yaitu salah satunya dengan menampilkan tari indang. Tari indang ini menggunakan pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal adalah pola lantai yang lurus ke samping. Mengapa menggunakan pola lantai horizontal? Karena dengan menggunakan pola lantai dapat menjadikan tarian lebih indah, rapi, serta beragam di setiap gerakan tariannya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Sistem adaptasi lebah dan semut. Lebah merupakan sekelompok serangga yang masuk dalam suku atau familia Apidae. Lebah beradaptasi di lingkungan dengan cara yang unik. Mereka melakukan kerjasama untuk bertahan hidup. Sedangkan semut beradaptasi dengan sesamanya menggunakan sentuhan antena yang berada di kepalanya. Baik anak-anak, hal ini dapat kita amati sistem adaptasi lebah dan semut itu berbeda, yaitu lebah hidup berkelompok karena mereka harus bekerja sama untuk mencari makan, membuat, dan menjaga sarang. Sedangkan semut berkomunikasi dengan semut yang lain melalui bau untuk menunjukkan keberadaan makanan. Selanjutnya, contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa manfaat dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, di antaranya yaitu 1. Menciptakan rasa dalam kekeluargaan, 2. Saling tolong-menolong, 3.
peduli terhadap sesama. 4. Gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima, terciptanya rasa solidaritas sesama manusia. Selanjutnya menyajikan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia. Yaitu maksudnya dari manfaat tersebut adalah 1. Menciptakan rasa dalam kekeluargaan, yakni dengan saling menyayangi sesama manusia seperti keluarga sendiri dan tetap bersikap baik. Yang kedua, saling tolong-menolong, yaitu menolong dengan hati yang tulus tanpa memandang apapun. Yang ketiga, peduli terhadap sesama, yaitu saling memberi atau berbagi dengan sedikit rezeki yang kita punya. Yang keempat, gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu bekerja sama dalam hidup bermasyarakat dengan melestarikan lingkungan sebagai bentuk cinta tanah air. Dan yang kelima, terciptanya rasa solidaritas sesama manusia, yaitu dengan saling menghormati, bertanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan bersama, khususnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya dalam pembelajaran ini, untuk mengingat kembali teks sejarah proklamasi, kalian dapat menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Seperti contohnya, apa perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya? Nah, kalian dapat menjawab yaitu perjuangan fisik dan diplomasi. Berikutnya, mengapa suatu negara harus melakukan diplomasi? Yaitu karena diplomasi merupakan alat yang dapat membantu negara dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Selanjutnya, siapa yang berunding dalam perjanjian Linggarjati, yaitu para delegasi. Bagaimana bentuk perjuangan diplomasi, yaitu melalui perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Komroyen, konferensi inter-Indonesia, konferensi inter-Indonesia sidang kedua, dan konferensi meja bundar. Kapan kemerdekaan diproklamasikan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan di mana perjuangan diplomasi terjadi, yaitu di meja-meja perundingan. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran 5 dan 6 sudah kita bahas secara bersama-sama. Untuk tugasnya kalian buka halaman 119 sampai 120. Kalian kerjakan uji kompetensi 2. Jika sudah selesai, kalian kirim tugasnya ke classroom. Terima kasih, cukup sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.